Karir mentereng Irjen Verdi Sambo, Jenderal Bintang 2 termuda dalam sejarah Polri, sepertinya akan berakhir antiklimaks. Verdi Sambo kini diadili dalam sidang Komisi Kode Etik Polri, KKEP, Kamis, tanggal 25 Agustus tahun 2022. Pada sidang etik ini Sambo terancam diberhentikan tidak dengan hormat, PTDH, alias dipecat. Pembunuhan terhadap ajudannya sendiri, Brigadir J menjadi petaka bagi Verdi Sambo, bukan cuma karirnya yang padam, tapi juga menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah menyebut total saksi yang dihadirkan dalam sidang etik Verdi Sambo sebanyak 15 orang, mereka antara lain Brigjen Hendra Kurniawan, Brigjen Beni Ali, Kombes Agus Nurpatria, Kombes Susanto, Kombes Budi Herdi. 3 tersangka kasus pembunuhan Brigadir J turut dihadirkan, yakni Bribka Riki Rizal, Kuat Maruf, dan Barada Richard Eliezer. Sidang Komisi Kode Etik Polri, KKEP, terhadap Sambo dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan, Kabaintelkam, Ahmad Doviri. Sementara anggota sidang KKEP antara lain Irwasum Komjen Agung Budi Marioto, Kadif Propam Polri Irjen Syahardiantono, Analis Kebijakan Utama Bidang Sabara Baharkam Polri Irjen Rudolf Albert Roya, dan Gubernur PTIK Irjen Yazid Fanani. Keputusan sidang etik terhadap Sambo bakal diumumkan langsung oleh Ketua KKEP Kabaintelkam Komjen Ahmad Doviri pada hari ini. Verdi Sambo bukanlah sosok sembarangan di institusi Polri, dia tercatat sebagai Jenderal Bintang 2 termuda dalam sejarah Polri. Verdi Sambo lahir di Baru, Sulawesi Selatan pada tanggal 19 Februari tahun 1973. Verdi Sambo lulus Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1994. Awal karir Verdi Sambo dimulai sebagai perwira pertama, PAMA, di Lemdiklat Polri. Ia menapaki karir di dunia reserse kawasan Jakarta Timur selama 8 tahun. Pada 2003 Sambo ditugaskan di wilayah hukum, Wilkum, Polda Jabar. Setelah 5 tahun di Wilkum Polda Jabar, Verdi Sambo kembali ditugaskan di ibu kota. Ia didapuk sebagai Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat pada 2010. Karir Verdi Sambo terus bersinar. Ia dipercaya menjabat Kapolres di Purbalingga tahun 2012 dan Kapolres Brebes 2013. Setelah itu, Verdi Sambo menjabat Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya tahun 2015. Saat itulah nama Verdi Sambo mulai melambung. Pasalnya, di Treskrimum Polda Metro Jaya yang saat itu dipimpin Krisnamurti berhasil membongkar sejumlah kasus besar, antara lain bom Sarinah dan kopi sianida. Kasus itu mengantarkan Krisnamurti dan Verdi Sambo ke jenjang lebih bergengsi. Belakangan bintang Verdi Sambo lebih bersinar. Ia menyalip karir Krisnamurti yang sampai saat ini masih berpangkat Brigjen. Sambo juga menjadi sosok di balik penangkapan buronan kelas kakap Joko Chandra di Kuala Lumpur, Malaysia. Joko Chandra adalah terpidana kasus hak tagih, Kesi Bank Bali yang jadi buronan sejak 2009. Penangkapan dilakukan Polri setelah berkoordinasi dengan polisi di Raja Malaysia, PDRM, pada tanggal 23 Juli tahun 2020 lalu. Penangkapan Joko Chandra sekaligus membongkar skandal oknum petinggi Polri, yakni Irjen Napoleon Bonaparte. Peran Irjen Napoleon adalah menghilangkan nama Joko Chandra dari Red Notice Interpol. Pada tahun yang sama, Verdi Sambo berhasil mengungkap kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung RI. 2 kasus itu makin melambungkan nama Verdi Sambo. Ia pun didapuk menjabat sebagai Kadif Propam Polri pada tanggal 16 November tahun 2020. Otomatis pangkat Sambo naik menjadi Inspektur Jenderal, Irjen. Momen ini sekaligus mencatatkan nama Verdi Sambo sebagai Jenderal Bintang 2 termuda dalam sejarah Polri. Sambo berpangkat Irjen pada usia masih 47 tahun. Namun, bintang terang pria itu kini padam. Verdi Sambo terjerat kasus pembunuhan Brigadir J, yang notabene ajudannya sendiri. Jabatannya dilucuti, baik sebagai Kadif Propam maupun Kasatgasus Polri. Tak sampai di situ, Sambo dipecat dari Polri.
Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.